kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6 yang merupakan Minggu Paskah terakhir. Mari kita menyiapkan hati kita memasuki ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan melalui pujian dari KJ1. Haleluya, pujilah. Mohon untuk berdiri. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kasih Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama boleh datang kembali pada Tuhan untuk kita beribadah kepadanya. Saudara, bila kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan yang selama ini kita dengar, sesungguhnya Tuhan Allah menyatakan betapa Ia mengasihi kita. Bahkan kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus agar kita mengalami kasih anugerah keselamatan dan bahkan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kan kita juga diangkat menjadi anak-anak-Nya. Tapi apakah kita sebagai anak-anak-Nya juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Tema kita pada saat ini adalah berkat bagi yang mengasihi-Nya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan jalan kebenaran dan hidup.
memanggilmu Bapakku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Tuhan menjadi Bapa kita, itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah yang Maha Kudus mau menjadikan kita anak-anak-Nya. Tapi kita kadangkala dalam kehidupan kita ini tidak selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kita datang pada Tuhan pada saat ini untuk mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Ya Bapa yang Maha Kasih, Allah yang selalu menyertai kami, bahkan memberkati kami di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang nyata, dengan berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, bahkan melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan, Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami sadar dalam kehidupan yang telah kami jalani, ternyata kami tidak sepenuhnya mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mempunyai tugas untuk mengasihi, untuk bersekutu, untuk bersaksi dan melayani. Tapi Tuhan, kadangkala kami tidak melakukan itu. Seringkali kami sibuk dengan kehidupan kami sendiri, dengan segala pikiran-pikiran kami sendiri, dan kami bahkan berjalan tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami melakukan segala hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, dan tingkah laku kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pada saat ini, kami datang padamu untuk memohon kiranya Engkau mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami boleh dilayakkan dalam kami beribadah pada saat ini. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, membimbing kami sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus kami dari dosa dan maut, kami memohon kemurahan-Mu ya Bapa. Amin. Di salib-Mu kami sujud, walau kamu miskin, buta dan lemah. Yesus, Engkaulah harapan kami, agar Engkau selamatkan kami. Kita akan kembali memuji dari KJ 361. Di salib-Mu ku sujud. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu.
dalam hidup yang semak. Ku rindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar. Kau hapuskan dosamu, percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan kita mau mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapannya, bagi kita Tuhan memberikan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 yang berkata demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam kehidupan baru, dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bersalam damai satu dengan yang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita. Sekalipun kami tak layak kepadamu, tapi kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kita akan kembali memuji dari Kidung Jemaat 441. Ku ingin menyerahkan. Darahnya dicurahkan, nyawa
Mari saudara, kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang padamu pada saat ini kembali. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Dan bahkan Engkau Allah yang terus mau menjadikan kehidupan kami kehidupan yang berarti, kehidupan yang diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami ketika kami bersama-sama akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu dan bahkan dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasan Tuhan, yang kiranya menolongnya sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang berkuasa. Kami mohon ya Bapa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Dan dilanjutkan dengan bacaan yang kedua dari Wahyu 21 ayat 10 ditambah ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, Wahyu 21 ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-5. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita bersama menanggapi bacaan yang pertama bersama menyanyikan Mazmur 67 secara berbalasan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-14
ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku tidak kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah berkat bagi yang mengasihinya. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pasti kita rindu untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, kan? Ya. Kita rindu supaya kita selalu diberkati Tuhan bahkan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saudara, lagu yang dinyanyikan oleh Titik Puspa, ya, yang beliau beberapa waktu yang lalu telah berpulang, ya, meninggal dunia. Ada lagu yang saya sendiri sebetulnya bukan zamannya beliau, tapi saya mendengar ini, lagu ini sangat sederhana tapi benar kenyataannya. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Ya, dia jauh aku cemas tapi aku hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah, dan seterusnya. Lalu kemudian jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang, dipelai, dan seterusnya. Saudara, ini mau mengatakan ketika kita jatuh cinta ada satu keadaan di mana kita itu, pikiran kita, hati kita, kehidupan kita, seluruhnya kita seolah-olah tertuju, ya, terfokus kepada orang yang kita cintai. Bahkan apapun itu bisa kita lakukan, ya. Seorang yang merasakan cinta yang kuat, ya, kenapa kok dinamakan jatuh, ya? Karena dalam gitu, cintanya atau kasihnya itu begitu dalam, sehingga dia
segala sesuatunya bisa berubah. Dulunya malas bangun pagi, karena cinta maka dia bangun pagi. Biasanya malas ya, enggak mau melakukannya. Jadi rajin, jadi bersih ya. Suka bersih-bersih karena jatuh cinta. Ada sebuah perubahan yang besar di dalam diri seseorang yang mengalami jatuh cinta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh cinta, kasih kepada Tuhan? Sungguh-sungguh jatuh cinta, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan ya, begitu dalam, maka ada selalu kerinduan untuk kita dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya share sebuah gereja ya, di sebuah tebing yang tinggi sekali. Kalau orang yang takut ketinggian, waduh sudah dengkeli. Tapi karena cintanya, jemaatnya juga datang ke sana, sebuah gua di atas gunung yang tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes tadi mengatakan, Tuhan Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Menuruti firman Tuhan, mengasihinya dengan segenap hati. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka Bapa akan mengasihi kita. Dan Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan bahkan diam dengan dia, dengan kita, dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu Tuhan juga berkata di dalam ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Tuhan juga berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah hatimu, dan aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan ya, dari firman Tuhan yang kita baca ini ya. Jadi saudara, di sini sebetulnya Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati kita, maka sesungguhnya Tuhan akan juga mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dia rindu juga untuk tinggal bersama-sama dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Di sana Tuhan berkata, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera, boleh merasakan akan penghiburan dari Tuhan, tetapi juga sekaligus kita dibimbing oleh Tuhan.
dibimbing oleh Tuhan di dalam kebenaran, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita berjalan di jalan yang benar. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, di sini sebetulnya Tuhan mau mengatakan bahwa kalau kamu rindu ya, kalau kamu mengasihi aku, maka aku pun juga akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Bahkan damai sejahtera juga akan kuberikan kepadamu. Nah, tanda kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan apa? Kalau kita sedang pacaran ya, zaman dulu ya, zaman dulu orang pacaran enggak pakai WA, telepon ya, belum ada waktu itu. Ya hanya surat. Nah, surat itu adalah tanda kata-kata dari kekasih kita. Dan dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Nah, saudara, apakah kita rindu terus untuk mendengarkan isi hati Tuhan? Ya, saudara, kita mungkin enggak, saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini ada orang berkata demikian, tapi enggak pernah ke gereja atau enggak mau ke gereja. Apa yo bener? Atau kita rindu mengasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau berdoa. Doanya yo formalitas, yo nek pas formal aja. Makan ya, makan doa. Kalau mau apa ya enggak tahu ya, saudara, itu termasuk formal ya kadang-kadang. Di sini pun juga formal. Tapi kalau di rumah bersama dengan keluarga kita, apakah kita datang kepada Tuhan? Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan membimbing kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Betapa indahnya itu kalau Tuhan ada diam di dalam hati kita ya. Kita dibimbingnya selalu, kita dipimpinnya selalu. Kita diberikan damai sejahtera ketika kita merindukannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca juga di dalam Kisah Rasul menceritakan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat itu ada di Troas, ya, sedang ada di Troas. Troas itu daerah Asia Kecil, ya, di barat ya, di agak tepi laut daerah yang. Nah, dia mendengar dia mendapatkan sebuah penglihatan di sana, dikatakan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus dia mendengar ya, mendapatkan kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dia mendengar tuntunan dari Tuhan, dapat bimbingan dari Tuhan. Nah, ketika dia mendapatkan bimbingan dari Tuhan, apa yang dilakukan? Ya, Paulus segera, dikatakan sana, ya, Paulus segera pergi untuk mengabarkan keselamatan dari Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat yang 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah, kata segeralah itu
mau mengatakan bahwa dia langsung untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, di sini ada kepekaan dari Rasul Paulus, tetapi sekaligus keinginan yang kuat untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini adalah tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu tandanya ya dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan, kita rindu untuk bersekutu, ya. Tapi kita juga rindu untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melayani dan bersaksi. Nah, saudara, Troas itu ya sampai Filipi itu jaraknya sekitar 150 km. Ya. Kalau yang lalu saya sudah sampaikan ya bahwa kalau 55 km itu pada zaman dulu ya bisa sampai 8 sampai 10 jam perjalanan. Berarti kalau 150 km ya itu bisa sekitar 30 jam. 30 jam perjalanan kalau itu tidak berhenti, tidak mungkin. Pasti berhenti. Apalagi Paulus berangkat naik perahu yang kita tahu perahu dulu tidak ada mesinnya. Ya mesinnya ya tenaga manusia yang dayung itu. Tapi saudara, dia lakukan itu semua ya, menyeberang, dan itu laut yang tidak mudah juga. Tapi dia lakukan itu karena kasihnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, disitulah kalau di Filipi itu adalah daerah di Makedonia ya. Jadi Makedonia sebuah provinsi, Filipi itu salah satu kota yang di mana Paulus pergi ke sana. Nah, saudara, di sanalah saudara ya Rasul Paulus berjumpa dengan Lydia ya. Lydia dan dikatakan di sana, diceritakan bahwa Lydia itu membuka hatinya untuk mendengar firman Tuhan ya. Lalu kemudian di sana dikatakan bahwa perempuan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lalu akhirnya dia dibaptis. Sampai dia langsung dibaptis, mau memberi diri dibaptis. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang tidak mudah ya. Tapi rupanya karena orang itu Rasul Paulus dibimbing oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus juga bekerja di dalam hati Lydia, maka Lydia ya yang adalah orang yang cukup kaya di sana, dikatakan dia penjual kain ya. Berarti orang yang punya berada, pengusaha termasuk. Tapi dia terbuka. Dia dengan kerendahan hati mau mendengarkan Rasul Paulus. Dan melalui itu Tuhan berbicara kepada, dan akhirnya dia memberi diri dibaptis. Dan saudara, di sini mau memperlihatkan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Satu sisi ada rindu untuk memberitakan firman Tuhan, tapi satu sisi orang-orang juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan ada persekutuan yang indah ya, yang terjadi di antara mereka ya. Setelah itu saudara, setelah Lydia dibaptis ya, di sana dikatakan bersama dengan seisi rumahnya, Lydia itu mengajak Rasul Paulus dan teman-temannya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku ya. Dan ia mendesak sampai kami menerimanya. Ada persekutuan yang indah yang terjadi ketika orang-orang itu semuanya mengasihi Tuhan. Tapi kalau satu mengasihi Tuhan, satunya tidak mengasihi Tuhan, itu ya agak sulit ya. Tapi paling tidak ya mending, itu agak mending. Tapi kalau semuanya mengasihi Tuhan, waduh, ada keindahan dalam persekutuan. Ada kasih yang bisa dirasakan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh membangun kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Di dalam Wahyu yang kita baca ya, di sana sesungguhnya adalah sebuah gambaran ya, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Kristus, pada suatu saat nanti akan berada bersama-sama Tuhan di dalam surga. Rasul Yohanes ya, mengabarkan itu ya. Aku melihat di sana ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar dan lagi tinggi, menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga. Aku tidak lagi melihat bait suci di dalamnya, tapi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah bait sucinya. Demikian juga anak Allah sebagai orang yang bertahta. Kemudian di sana kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara, ini gambaran bahwa orang-orang tidak ada di dalam kegelapan lagi. Walaupun tidak ada lampu, tapi Tuhan menjadi penerang bagi kita. Kita yang dewasa ya, mungkin sudah tidak terlalu takut dengan gelap ya. Tapi kalau kita di dalam gelap sendirian ya, di dalam gelap yang benar-benar gelap sendirian, kita takut enggak? Takut enggak, saudara? Saya takut. Saya pernah diving ya, nyelam di kedalaman 13 meter sendirian dingin kok. Di depan saya itu ada sebuah kayak jurang lagi ya, gelap sekali. Wah, kalau saya masuk ke sana bisa berapa ini? Akhirnya saya naik, enggak menyeberang ke sana, saya kembali. Nah, saudara, itu gambaran kegelapan maut. Kegelapan maut sesungguhnya menakutkan dong. Tidak ada orang yang bisa menghadapi. Tapi kalau kita, Allah itu ada bersama-sama dengan kita, Allah menjadi penerang bagi kita, ada damai sejahtera.
Lalu dikatakan di sana, ya, pintu-pintu tidak terbuka, pintu-pintu tidak ditutup, ya. Artinya semua terbuka. Ada relasi yang terbuka antara Tuhan dengan umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi di sana dikatakan tidak akan masuk orang sesuatu yang najis, orang yang melakukan kekejian dan dusta. Tapi orang-orang yang ada percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Di sana dikatakan juga, Ia menunjukkan kepadaku ada sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir dari luar tahta anak Allah dan tahta anak domba itu. Jadi artinya ini sebetulnya gambarannya. Ada air itu melambangkan kehidupan. Kalau kita tidak makan satu hari mungkin masih tahan. Tapi kalau tidak minum satu hari, betapa hausnya gitu. Kita bisa tidak kuat. Tapi di sana mau mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kesegaran air yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan di sana di sebelah sungai itu kanan kirinya ya, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan buah dan pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan. Ya, daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan. Tidak ada lagi laknat ya. Hanya tahta anak Allah, tahta anak domba yang ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya. Ya, jadi saudara di sini mau mengatakan ketika kita orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, kita ada masuk di dalam surga, maka kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan pemulihan ya yang sempurna itu, dan kita akan bisa melihat Allah ya. Dan dikatakan di sana ya, namanya yaitu nama Tuhan, nama Kristus, nama Yesus akan tertulis di dahi mereka. Itu mau menandakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Tetapi sekaligus kita adalah orang-orang yang ya pikiran dan hati kita tertuju kepada Kristus. Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah ya, mereka adalah orang-orang yang percaya itu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, di sini mau ajarkan bahwa mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Karena banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari saudara kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memperbarui hati kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Ada lagu yang mungkin kita bersama-sama pernah dengar ya. Bisa nyanyikan ini? Yuk kita menyanyikan ya. Tidak ada iringannya. Kita akan menyanyi saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, tidak mudah kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita memohon selalu Tuhan supaya kita bisa terus mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin jatuh mendalam mengasihi Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Satu begitu. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Ya Bapa, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Banyak berkat Tuhan yang Kau berikan ketika kami Engkau yang kasihi, yang sudah Engkau tebus dari dosa dan maut. Bahkan kami Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami. Seharusnya kami pun juga mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Sungguh-sungguh kami mengasihi Kau mendalam. Tuhan, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan, tolong pimpin kehidupan kami sehingga kehidupan kami boleh semakin mengasihi Kau, dan kehidupan kami boleh ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan yang sungguh-sungguh menjadikan kami memiliki kehidupan di dalam Engkau, di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam bahkan kemuliaan. Kami mohon Tuhan tolong. Kami saat ini datang padamu Tuhan untuk juga membawakan segala pergumulan kami.
Tuhan tahu akan segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Mungkin persoalan kesehatan, mungkin persoalan pekerjaan, atau keluarga, atau studi kami, atau masa depan kami, atau hal-hal yang lain yang kami rindukan, yang kami harapkan. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau gembala kami yang baik. Kami percaya Tuhan mau membimbing kami, menolong kami di dalam kami menghadapi segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya juga Tuhan akan menuntun kami di jalan yang benar, sehingga kami ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik, terindah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Nike, kami mau berdoa untuk Saudari Tiara, Ibu Som, Saudari Yeni, Saudara Yosa, juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang ada di dalam masa pemulihan. Tuhan yang tolong sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami sungguh percaya akan kasih dan kuasa-Mu, dan kami sungguh mohon akan kasih anugerah-Mu ya Tuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk juga segala pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin undur ataupun mengalami persoalan. Tuhan yang tetap hadir dalam kehidupan mereka, menuntun mereka, membebat mereka, sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh datang kepadamu. Kami berdoa untuk juga Sekolah Kristen Dorcas, Tuhan yang berkati, sehingga Sekolah Kristen Dorcas boleh terus menjadi berkat bagi masyarakat Kota Lasem khususnya, maupun juga kota-kota sekitarnya. Kami berdoa untuk guru-guru, para pengurus, kami berdoa untuk juga orang tua, murid, dan juga anak-anak didik. Tuhan yang tolong sehingga sungguh-sungguh proses belajar bisa berjalan dengan baik, sehingga itu sungguh-sungguh nantinya mereka boleh menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bagi keluarganya, bagi bangsa dan negara, menjadi berkat bagi kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan yang tolong mereka satu persatu, pimpin mereka, beri hikmat kepada mereka, beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat Indonesia ini. Kami rindu berkat Tuhan terus tercurah bagi bangsa ini. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia. Tuhan yang tolong sehingga para pemimpin bangsa-bangsa punya hati yang mempunyai kerendahan hati, mempunyai hati yang mau bekerja sama satu dengan yang lain, mengedepankan akan perdamaian, bukan konflik,
dan perpecahan. Kami serahkan akan doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri, dengan nomor 135 009 013 0871. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam memberikan persembahan ini adalah dari kitab Mazmur 108 ayat yang ketiga yang demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kita akan mengaturkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami kembali menghadap-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat dan karunia-Mu pada kami sekalian. Engkau telah berfirman kepada kami, kiranya firman itu Tuhan dapat kami terima dan dapat kami jadikan sebagai pedoman hidup kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami akan lebih layak lagi dibanding kehidupan kami yang telah kami lakukan selama ini. Bapa kami di surga, ampunkanlah atas segala dosa dan kesalahan kami yang sangat besar di hadirat-Mu, baik yang telah kami lakukan maupun yang masih dalam angan-angan kami sekalian. Oh Bapa kami yang di surga, saat ini kami membawa persembahan yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu yang melimpah pada kami Tuhan. Tapi yang kami kembalikan pada saat ini hanya sedikit sekali dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Maka Bapa ampunkanlah dan juga berkati persembahan kami ini sehingga dapat membantu untuk melebarluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini, sama di wilayah DKI Lasem. Bapa kami surga, anak-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini Tuhan, juga Tuhan berkati keluarganya dan Tuhan mampukan untuk bisa mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh Bapa kami yang surga, banyak Tuhan doa dan permohonan kami yang sempat kami aturkan. Kau tahu apa yang paling kami butuhkan. Semuanya ini Bapa, hanya kami minta dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus? Sebagai lagu pengutusan kita akan memujikan PKJ 154, Setiakah diriku padamu. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu Yesus. Semangat pun rentan dan jiwaku membuat bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Lebarkan mengati hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkan niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau turut apapun maksud-Mu. Engkaulah jalan kebenaran, kuranglah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di hadapan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena itu marilah kita juga mengasihinya dengan lebih sungguh, agar kasih-Nya semakin penuh kita alami. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Sekarang terimalah akan berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat GKI Lasem, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025. Persiapan mengajar guru sekolah minggu akan diadakan besok pada hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025 pukul 19 melalui via Vmeet. Yang selanjutnya, besok pada hari Kamis, tanggal 29 Mei tahun 2025, pukul 7 pagi, di gereja akan diadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian hanya dilakukan satu kali, yaitu pada pagi hari. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sedangkan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anak sekolah minggu juga diadakan besok pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025, jamnya sama, pukul 7. Maka anak-anak sekolah minggu diharapkan kehadirannya. Selanjutnya adalah persekutuan masa Pentakosta. Persekutuan masa Pentakosta akan diadakan mulai besok hari Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025. Diadakan setiap hari pukul 16.30 di gereja. Dimohon kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak remaja. Sekian berita jemaat GKI Lasem. Selamat siang dan sugeng kondur.